Pengen ngasih ruang, asik-asik-asik, melihat peluang. Cantik-cantik-cantik, strategi dalam bisnis. Cerdik-cerdik-cerdik, start profit semua. Balik-balik-balik, kerja masa kini. Ini kapan aja, dimana pun bisa, walau di rumah aja. Lebih aman dengan toko terpercaya. Gimana caranya, happy jalannya. Mudah deposit dan mudah dikenal. So far from you, yet to me you were always so close. I want the lost in the dark. I close my eyes to all the signs you put in my way. I walk there further and further away from you. You brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth. Far straight to you until I took the first step. And that's when you opened the doors for me. Now I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. Udah ada Zoom. Assalamualaikum bunda-bunda. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Sebentar lagi kita akan mulai ya bunda-bunda ya. Sudah pada makan siang bunda-bunda semua? Yang di sekolah sudah makan siang? Miss Nur, Bu Ani? Kita makan siang belum? Alhamdulillah sudah kenyang. Baru 8 orang, kita tunggu 2 lagi ya. Bu Nesya, Bu Nanayaka, Bu Ira, Bu Novi, Bu Puput, siapa lagi? Bu Yuli. Alhamdulillah.
Belum ada yang masuk lagi. Bu Neti mau mulai berapa menit lagi? 4 menit lagi, boleh? 4 menit lagi? Kelamaan. Boleh sama Bu Ira bisa konsep kalau 4 menit? Oh gitu. 1 menit lagi kalau gitu. Menit lagi ya. Suara saya terdengar sekarang sudah jelas, Bang? Suaranya? Sudah. Sudah. Ada suara siapa itu? Segar sekali. Bu Salia, Umu Faiz, Fakih, masuk. Mana, Bu? Salia. Itu bukan bundanya. Bundanya Kakak Michelle. Oke, sudah 10 orang sih, Bun. Bu Nenti. Oke, boleh. Silakan dimulai. Oh, saya ya? Lupa. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Bagaimana perjuangannya hari ini, bunda-bunda guru? Masih semangat? Kelihatan senyum-senyumnya aja. Oke, mudah-mudahan masih semangat. Anandanya masih pada bangun atau sudah tidur siang? Masih pada di mute-mute. Boleh dibuka dulu kok semuanya, nggak apa-apa, rariuhan sebentar. Siapa yang sudah tidur Anandanya? Belum ada. Miss. Belum. Tidak ada yang tidur kalau di rumah saya, Miss. Oh gitu. Ya, baterainya masih pada kuat. Oh, Masya Allah. Berarti kegiatannya tambah lagi. Bu Guru ditambah lagi, Bu. Alhamdulillah, mari kita sama-sama buka acara Zoom untuk sosialisasi tatap muka untuk prasekolah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan di waktu yang sesingkat-singkatnya ini dan seefektif mungkin di sela-sela kegiatan Bunda membersamai Ananda, kegiatan juga bunda-bunda guru yang masih di sekolah, masih tetap semangat, kita bisa sedikit mensosialisasikan bagaimana tatap muka di prasekolah yang akan dibuka atau dilaksanakan pekan depan ya, Bu Nenti ya? Iya. Oke, langsung saja saya akan serahkan untuk sosialisasi ini kepada Bu Nenti untuk sesi tanya jawab mungkin setelah paparan dari Bu Nenti yang disampaikan. Silakan Bu Nenti. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua, apakah suara saya terdengar dengan baik? Waalaikumsalam. Jelas, Bu Nenti. Alhamdulillah. Baik. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung di tanggal 13 September ya, yang dimulai tanggal 13 September. Nanti untuk jadwal kegiatan akan disesuaikan setelah saya memaparkan hal-hal yang akan kita laksanakan di PTMT, nanti akan diberikan juga jadwal untuk kegiatan tersebut. Baik, tujuan kita hari ini sama-sama berkumpul di Zoom adalah tidak lain tidak bukan bagaimana rencana kita untuk melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas ya, bunda-bunda sekalian. Kami dari pihak sekolah berusaha untuk mensosialisasikan ini supaya ayah bunda semua merasa tenang dan aman serta nyaman ketika Anandanya berada di sekolah. Mungkin bagi orang tua lama yang di semester lalu atau di tahun ajaran yang sebelumnya menyekolahkan Ananda di sekolah, mungkin sudah punya sedikit gambaran bagaimana kegiatan tatap muka itu berlangsung. Namun bagi yang baru bergabung di tahun ini, disinilah waktu kita untuk menjelaskan bagaimana prosesnya, kemudian nanti dari bunda-bunda semua juga bisa tanyakan lebih jauh bagaimana proses yang akan terjadi supaya semuanya merasa tenang, aman, dan nyaman. Baik, langsung saya akan bacakan SOP-nya ya, Bu Aulia.
Di sini akan saya bacakan ya SOP umum terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi yang sehat, suhu tubuh badan normal, tidak melebihi 30 derajat Celcius, kemudian tidak batuk, tidak ada pilek, tidak ada gangguan kulit, mata, muntah, atau keluhan sakit lainnya. Jadi dipastikan ketika memang kita sudah mengizinkan Ananda untuk bersekolah, kondisi kesehatannya benar-benar terjaga. Itu sebabnya kita juga perlu memastikan semua orang yang ada di rumah juga menjaga kesehatan ya. Ketika biasanya sih kalau sudah satu orang sakit dalam satu rumah akan menjalar ke yang lain, dan itu pun nanti perlu disiasati seperti apa. Kemudian mengisi Google Form, ini akan selalu diberikan sehari sebelum kegiatan tatap muka berlangsung supaya ayah bunda memberi kepastian kepada kami apakah Anandanya bisa untuk lakukan kegiatan tatap muka di hari itu. Di sana juga memuat terkait dengan apa yang dilakukan selama 1 pekan ke belakang, kemudian adakah orang yang di rumah yang mengalami sakit dan lain sebagainya, supaya memberi gambaran kepada kami untuk kami punya informasi yang cukup tentang kondisi rumah. Itu kemudian orang tua memastikan siswa untuk datang sesuai dengan jadwal dari sekolah. Jadi untuk 3 pekan pertama ini, di 3 pekan tersebut setiap kelas akan masuk kurang lebih 8 kali pertemuan di sekolah. Nanti jadwalnya akan di-share. Setiap hari hanya ada 1 kelas yang akan melakukan kegiatan tatap muka di sekolah. Kemudian membawa botol minum sendiri, membawa hand sanitizer, mengenakan masker, jika dimungkinkan membawa cadangan masker, karena biasanya Ananda ketika misalnya kegiatannya terlalu full, kemudian banyak aktivitas, pada akhirnya maskernya misalnya basah dan lain sebagainya. Meskipun di sekolah kami menyediakan masker cadangan, tetapi jika ingin membawa dari rumah diperkenankan. Kemudian peserta didik menggunakan pakaian bebas selama kegiatan tatap muka terbatas atau kegiatan SANI setiap hari. Memang kita tidak ada seragam khusus ya Bun, terutama di prasekolah. Jadi memakai pakaian bebas. Pengantar atau penjemput mengikuti protokol kesehatan selama berkendara. Jadi ketika memang Anandanya diantar bukan oleh orang tua, pastikan yang mengantar menjalankan prokes, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Kalau misalnya menggunakan mobil, ketika misalnya menggunakan motor, berarti pastikan duduknya tetap aman dan lain sebagainya. Kemudian pastikan dari rumah langsung menuju ke sekolah, tidak ada tempat peralihan atau misalnya ke Indomaret dulu untuk membeli sesuatu dan lain sebagainya. Kami harapkan semua itu tuntas sebelum anak datang ke sekolah. Jadi pastikan perjalanannya dari sekolah langsung ke rumah. Kemudian pengantar atau penjemput dilarang berkerumun di area sekolah, karena kita waktu kedatangannya mungkin akan berbarengan. Memang sih tidak terlalu banyak, tetapi ketika misalnya ada 2 atau 3 orang pengantar, pastikan kita tidak berkerumun di sekolah. Ketika sudah mengantar, bisa langsung meninggalkan sekolah. Begitupun ketika menjemput, bisa langsung meninggalkan sekolah. Peserta didik wajib membawa dan memakai alat tulis sendiri di sini karena kita ada kegiatan jurnal, maka krayon diharapkan membawa sendiri supaya Anandanya tidak bergantian menggunakan krayon yang ada di sekolah, tetapi menggunakan krayon masing-masing. Itu kemudian ketika sampai di sekolah akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak sekolah, mulai dari pengecekan suhu tubuh, kemudian Ananda cuci tangan, dan masuk ke lingkungan ke sekolah. Berikutnya, ketika sampai di sekolah, diwajibkan untuk langsung masuk ke ruangan kelas atau area belajar yang telah ditentukan. Untuk kegiatan sentra, selain sentra bahan alam, memang anak-anak akan lakukan kegiatan di lantai 2 atau di kelas prasekolah. Dan karena kelas kita juga cukup
luas ya Bunda, jadi insya Allah Ananda akan tetap aman. Ketika pun memang nanti ada kegiatan seperti sentra persiapan yang membutuhkan alat main lebih banyak karena anaknya misalnya jumlahnya ada 8 orang di kelas TKA dan semuanya hari itu masuk, butuh area yang lebih luas, maka bisa menggunakan area kelas yang lain karena kita dimungkinkan untuk menata ruangan lebih fleksibel karena memang sekat-sekatnya hanya loker dan lemari saja seperti itu. Jadi insya Allah akan tetap aman. Itu SOP umum terkait dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian berikutnya adalah SOP kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang lebih detail. Yang pertama itu peserta didik datang dengan mengenakan masker dan pastikan maskernya sesuai standar. Kemudian orang tua diimbau tetap berada di kendaraan atau yang bisa mengantar sampai dengan anandanya dicek suhu tubuh. Ketika memang di hari itu ternyata anandanya belum siap untuk lepas dari orang tua, maka orang tua diizinkan untuk menemani beberapa saat hingga anak tersebut bisa bonding dengan bu gurunya. Ketika anaknya sudah bisa bonding dengan bu guru, maka orang tua diperkenankan untuk meninggalkan sekolah. Peserta didik langsung diarahkan untuk mencuci tangan. Jadi kita sudah siapkan 2 wastafel di area parkir depan. Nanti ketika baru datang langsung mencuci tangan di sana. Kemudian nanti ada guru piket yang menyambut. Di sana akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Ananda yang suhu tubuhnya kurang dari sama dengan 30 derajat Celcius diizinkan untuk mengikuti PTMT. Yang melebihi itu maka akan beristirahat di rumah dan akan melakukan kegiatan secara online di hari itu. Kemudian peserta didik tidak bersalaman secara langsung tetapi salaman sunda. Jadi nanti akan disapa oleh bu gurunya, salamannya melalui jarak jauh. Guru mengantar peserta didik hingga naik tangga menuju kelas. Jika Ananda sudah sampai di kelas, nanti akan ada guru yang menyambut, kemudian mengarahkan Ananda untuk menyimpan tasnya di loker. Setelah itu, peserta didik duduk di kursi yang telah ditentukan. Kalau hari itu misalnya kegiatan sentra balok, maka akan duduk di sekitar sentra balok dengan kursi yang sudah diberi jarak. Jadi untuk kegiatan jurnalnya nanti Ananda akan bersama-sama, tetapi memang kursinya akan dibuat berjarak seperti itu. Peserta didik melakukan kegiatan inti pembelajaran selama kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 30-45 menit untuk kegiatan jurnal, selebihnya untuk kegiatan sentra dan recording. Itu kemudian SOP kelayakan guru saat tatap muka. Guru mengenakan masker saat berinteraksi dengan peserta didik. Guru tetap menjaga jarak aman kurang lebih 1,5 meter dengan peserta didik. Guru menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan secara berkala. Guru menjaga ketertiban dengan sering mengingatkan peserta didik agar bisa menjaga jarak. Ini adalah bagian dari tantangan kita semua ya bunda-bunda, karena memang anak usia prasekolah mungkin tidak lebih baik kemampuan kontrolnya ketimbang kakak-kakak SD atau kakak-kakak SMP gitu. Ketika dikasih informasi mereka langsung paham. Jadi di sini memang peran guru yang sangat penting untuk mengingatkan Ananda untuk tetap jaga jarak selama lakukan kegiatan di sekolah. Guru menjaga kebersihan media pembelajaran dengan langsung berkoordinasi dengan petugas kebersihan setelah penggunaan media pembelajaran. Jadi kita akan memastikan kembali setelah selesai tatap muka berlangsung, maka semua alat main yang digunakan oleh Ananda di hari itu akan langsung dibersihkan oleh tim kebersihan menggunakan cairan Dettol seperti itu. Ini adalah gambaran rules atau SOP terkait dengan pembelajaran tatap muka kita. Mungkin bisa ditampilkan contoh gambarnya, Bu Oli, setelah kita pernah beberapa kali lakukan kegiatan tatap muka. Ini gambaran ketika Ananda melakukan kegiatan tatap muka. Jadi dipastikan setiap alat main Ananda hanya, kalau dulu
mereka bisa pilih teman untuk bermain, kemudian mainnya bisa berpasangan. Selama tatap muka terbatas ini, maka kita akan beri pijakan kepada anak untuk main individu terlebih dulu. Kecuali di main peran besar memang akan bersama, hanya saja nanti kita akan beri pijakan lebih bagaimana cara tetap menjaga jarak saat main bersama. Ini adalah settingan kelasnya. Ketika membangun pun satu orang hanya satu alas balok, kemudian mereka membangun sendiri. Seperti itu. Baik, mungkin dari penjelasan saya, ada yang mau ditanyakan Bunda-Bunda terkait dengan SOP, kemudian hal-hal lain mungkin terkait dengan pembelajaran tatap muka. Saya persilahkan untuk sesi tanya-jawab. Oke, nampaknya semuanya sudah setuju. Sudah setuju dan siap menjalani SOP yang saya paparkan tadi ya, baik bu guru maupun orang tua di rumah. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Anda di sekolah? Dari Bu Nesya, Bu Nenti. Oh ya, silakan Bu Nesya. Ya, Assalamualaikum Bu Nenti, apakah saat di ruang kelas jendela bisa dibuka? Oke, baik. Di ruang prasekolah memang ada jendela yang dekat sentra balok, kemudian kalau yang di dekat tangga itu memang tidak ada jendela, tapi memang areanya cukup terbuka ya. Insya Allah Bunda, kita akan membuka jendela yang di dekat sentra balok supaya sirkulasi udara pun bisa memadai ya. Itu. Ada lagi mungkin? Selain terkait dengan sirkulasi udara dan jendela. Kalau dari bunda-bunda sendiri, ketika sekolah pada akhirnya mengambil kebijakan untuk melakukan tatap muka, bagaimana pendapat bunda-bunda sekalian? Apakah setuju dengan gagasan tersebut atau seperti apa? Atau ada pengalaman atau informasi terkait dengan pembelajaran tatap muka mungkin Bunda? Semuanya masih di mute. Alhamdulillah ada Bunda Ali. Saya Bu Nenti. Ya, baik Bunda Ali. Bunda Ali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berpendapat tentang pembelajaran tatap muka ini, terus terang saja kalau bagi saya sangat bersyukur gitu, karena memang ada beberapa kegiatan khususnya untuk yang TK ini yang saya betul-betul sangat sulit untuk menghandle-nya gitu kan, terutama untuk saya terus terang aja, terutama untuk kegiatan balok gitu kan. Kalau melihat pengalaman pembelajaran tatap muka kakaknya, saya melihat Umar itu di kelas 1 ketika sekolah tatap muka selama hampir mau sepekan ini ya, gitu. Dia selalu menceritakan hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh gitu ketika saya mendengarnya, tapi buat dia itu excited sekali, gitu kan. Pernah dia cerita tentang dia pertama kali duduk di bangku sekolah, duduk di bangku sekolah, dan itu menceritakan sangat detail sekali, mulai dari aku duduk di bangku sekolah, ada gantungan tasnya, aku naruh tas di situ, terus ada lacinya, bisa disimpan macam-macam, senang sekali katanya gitu kan. Mungkin menurut kita kan biasa saja gitu, tapi bagi anak ternyata wah, sesuatu yang excited, sesuatu pengalaman baru gitu kan. Nah, mungkin dengan pembelajaran tatap muka ini yang meskipun misalnya sepekan sekali, tapi ada sesuatu yang baru bagi anak dan itu
bisa terus memotivasi dia untuk berkegiatan gitu, karena mungkin itu ketika Umar excited banget dengan bangku sekolah karena di rumah ya biasanya tengkurap ya kan. Kalau menulis, kalau berkegiatan ya sambil tiduran ataupun ya memang tidak ada bangku yang seperti itu gitu kan. Jadi hal-hal nanti yang berbeda di sekolah, tidak ada di rumah, ini akan menjadi setidaknya itu tadi motivasi bagi Anda untuk menemukan wah ada media pembelajaran yang memang di rumah selama ini tidak ditemukan gitu. Kalau saya sangat bersyukur sekali meskipun itu misalnya baru nanti sepekan sekali gitu. Insya Allah tidak masalah gitu kalau untuk saya. Dan untuk prokesnya saya kira memang sudah alhamdulillah untuk saat ini sudah lumayan gitulah untuk prokesnya gitu, meskipun memang kembali lagi kepada masing-masing anak yang namanya juga anak-anak kadang-kadang lupa maskernya gitu kan. Kemarin juga sempat Umar loh ketika bermain kok nggak dipakai maskernya gitu kan. Seperti itu saja dari saya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ya, sekolah sekarang menjadi sesuatu yang sangat dirindukan untuk anak-anak. Begitupun dengan Bu Guru. Ya, semoga dengan adanya kegiatan tatap muka ini, berarti kita semua dengan sekolah ya, dengan suasana sekolah, membangun interaksi, membangun kehangatan, dan semoga Allah lindungi kita semua dan kita semua selalu sehat. Oke, mungkin ada yang lain. Bu Nenti dari Ibu Ila Umu Attala. Oke. Apakah kegiatan ikro dan hafalan dilakukan setiap pertemuan? Untuk 3 pekan pertama kegiatan di sekolah kita fokuskan dengan untuk kegiatan jurnal dengan sentra dulu Bunda. Jadi untuk kegiatan hafalan dengan ikro bisa dilakukan di rumah lebih dulu. Karena memang waktunya terbatas, kemudian kalau hafalan dengan baca ikro, khawatir nanti anak harus buka masker karena kita harus lihat mulut dan lain sebagainya, itu belum cukup aman. Tapi mungkin nanti ketika memang sudah prokes awalan atau PPTM pertama terbatas ini sudah kita lakukan di tahap pertama sudah tuntas, kita akan pertimbangkan untuk melakukan kegiatan pagi juga di sekolah. Jadi mungkin kita cari area yang lebih aman untuk lakukan kegiatan pagi semodel baca ikro atau hafalan gitu. Untuk sekarang selama 3 pekan kita akan jurnal dengan sentra saja lebih dulu. Kembali kasih Bunda. Mau kita share jadwal Bu Nenti? Oh iya, mangga boleh. Ya, jadwalnya seperti ini Bunda. Jadi selama sehari itu hanya akan ada 1 kelas yang melakukan kegiatan tatap muka di sekolah. 2 kelas yang lainnya akan lakukan kegiatan di rumah, dan nanti akan tetap ada kegiatan recalling di jam yang sudah ditentukan. Untuk kelas TKB di jam 11 dan untuk kelas TKA di jam 11.30. Jika qadarullahnya misalnya di hari tersebut ternyata ada anak yang tidak bisa lakukan kegiatan offline atau kegiatan tatap muka, sehingga jadi lakukan kegiatan di rumah, maka untuk kegiatan di rumah nanti akan kita beri informasi sehari atau di pagi hari ketika memang orang tua sudah memberi kabar kepada kami bahwa anak tersebut tidak bisa lakukan kegiatan tatap muka. Untuk kegiatannya kita akan sesuaikan dengan kemungkinan keberadaan alat main yang ada di rumah gitu. Karena ketika nanti pembagian warkat, kami juga tidak akan memberikan warkat yang di situ sudah ada jadwal kegiatan tatap muka. Misalnya di sini ada kegiatan sentra persiapan. Kemudian di sentra persiapan seharusnya anak lakukan kegiatan di sekolah, tetapi anak-anak lakukan kegiatan di rumah.
maka nanti bentuk kegiatannya mungkin akan sedikit berbeda dengan kegiatan anak-anak yang ada di sekolah. Untuk medianya nanti disesuaikan dengan media yang ada di rumah, seperti itu. Kecuali untuk sentra seni ya, kalau sentra seni insya Allah kegiatan di rumah dengan kegiatan di sekolah itu bisa sama. Karena medianya pun nanti akan dibawa pulang semua, tetapi di jadwal kegiatan sentra seni, semua media yang dibawa pulang itu dibawa ke sekolah untuk lakukan kegiatan di sekolah. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Untuk jadwal nanti akan dibagikan ketika penyerahan warkat di hari Sabtu pekan ini bersama dengan media pembelajaran yang akan dibawa pulang juga. Ada lagi Bunda? Jika cukup, kita akan akhiri pertemuan kita. Mungkin sudah cukup jelas ya. Insya Allah orang tua juga sudah punya gambaran di tahun sebelumnya. Jadi bukan sesuatu hal yang benar-benar baru kecuali bagi bunda-bunda yang baru bergabung. Semoga Allah senantiasa pelihara kesehatan kita semua dan Allah mudahkan kita untuk melakukan kegiatan di sekolah. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bunda-bunda tanpa ayah yang hadir di sini maksudnya. Demikian sosialisasi untuk pertemuan tatap muka terbatas untuk prasekolah. Insya Allah akan dilaksanakan pekan depan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Dan apabila belum ada yang jelas atau yang belum bisa bergabung hari ini, insya Allah nanti rekamannya akan saya share di YouTube. Dan bila masih ada pertanyaan, nanti bunda-bunda bisa langsung ke wali kelas masing-masing. Demikian, mohon maaf lahir batin. Kita sama-sama tutup dengan sama-sama beristighfar. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia. Sama-sama Bunda.